Tanya jawab kepada ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih ya. Sampai dengan 9:50 kita akan istirahat sejenak ya. Jadi silakan nanti yang mau makan silakan makan di kafetaria, jangan lupa untuk sholat duha ya. Kalau nanti tetap ada ya pokoknya ya. Kolakol tetap ada. Besok. Oke, perhatikan semuanya. Yang berikutnya dari jam 9.50 sampai dengan 10.50 ada pembekalan OSIS materi kedua, yaitu manajemen waktu dalam berorganisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ahmad Jailani, SPD. Dan yang terakhir jam 10.50 sampai jam 11.10 adalah foto bersama dan penutupan. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke acara kita yang pertama. Ya, ini dia ya, ketua dan wakil ketua OSIS terpilih kita. Oke, jadi ketua dan wakil ketua OSIS terpilih kita ini nanti akan ditanya oleh guru-guru yang ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Ivan sebagai MC yang telah menyempatkan saya untuk memberikan pertanyaan. Oke, baik. Kepada ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru, pertanyaan pertama yaitu apa yang memotivasi kamu untuk maju sebagai calon dan wakil ketua OSIS? Calon ketua dan wakil ketua OSIS. Karena saya ingin memajukan kegiatan seru, menarik, dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman saya. Contohnya kegiatan class meeting, sport day, hal tangkis interaktif, contohnya sambung ayat estafet, ada English dan juga Arabic day. Ya ketua, ada yang mau ditambahkan silakan. Dan pertanyaan kedua ya, terima kasih. Menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, hal pertama apa yang akan kamu lakukan? Hal yang insya Allah akan saya lakukan pertama kali yaitu menyusun program, mendiskusikannya dengan sesama tim OSIS, dan menjalankannya, berusaha menjalankannya sesuai target dan sebaik mungkin. Diawali dengan kegiatan Jumat bersih yang terdiri dari kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan diri siswa, dan sanksi tiket pagi bagi siswa yang telat masuk sekolah. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru kita Bapak Andika Agung Mulia. Berlanjut untuk pertanyaan berikutnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC Bapak Ibu Kira atas kesempatannya untuk saya untuk memberikan pertanyaan kepada ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih untuk periode tahun pelajaran 2022-2023. Yang ingin saya tanyakan kepada ketua dan wakil ketua OSIS maksud saya, setelah terpilih kira-kira program kerja apa saja nanti setahun ke depan, ya setahun ke depan kira-kira program apa saja yang akan dicanangkan dan akan dilaksanakan ya secara menyeluruh. Mungkin itu pertanyaan dari saya untuk saat ini. Silakan. Insya Allah untuk 1 tahun ke depan kami akan membuat program kegiatan rutin dan berkala. Untuk kegiatan rutinnya ada Jumat bersih
piket pagi, English Day dan juga Arabic Day. Untuk kegiatan berkalanya ada kegiatan sosial berbagi Ramadan, ada sports day, class meeting, MPLS, kajian siswa dan kerja cermat. Terima kasih. Saya kembalikan saja. Oke. Ketua mau menambahkan? Sudah Pak. Cukup ya. Oke. Dia pertanyaan dari Bapak Agil Pradana terkait tentang kegiatan OSIS selama 1 tahun ke depan. Untuk pertanyaan berikutnya nanti akan ditanyakan oleh jadi ketua OSIS dan juga wakil OSIS serta selamat juga untuk kalian semua sebagai pengurus OSIS baru. Saya mewakili guru-guru. Semoga nanti jalannya lancar, amanah dan berkah buat sekolah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pertanyaan pertama ya untuk ketua OSIS dan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS maksudnya. Siapa nama kakek saya? Oh, bukan ya? Enggak tahu ya, ini. Langsung aja ya. Ya, langsung aja ya. Iya. Nah, ini tadi pada adik-adik mohon tenang ya, didengarkan dan disimak jawabannya ya. Teruntuk anak kelas 8 ini tolong diperhatikan. iya, apa saya malu-malu kelas. Baiklah. Oke. Yang pertama, berarti tadi Bapak sudah mendengarkan program yang dibacakan. Lalu kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika program tersebut tidak berjalan? Misalnya saja satu contoh Jumat bersih ya. Nah, Jumat bersih itu konsepnya seperti apa? Kemudian bila tidak dilakukan bagaimana? Silakan dijawab terakhir atau gimana? Konsep Jumat bersih ya Pak. Konsep Jumat bersih itu adalah kegiatan rutin yang insya Allah akan melibatkan seluruh elemen di sekolah ya Pak. Jumat bersih ini terdiri dari kegiatan membersihkan lingkungan dan mengecek kesehatan atau kebersihan diri siswa. Gitu, Pak. Jadwalnya kapan? Kemudian kalau tidak berjalan bagaimana? Tanggung jawab dari maksudnya apa yang akan kalian lakukan? Betul kan ini kan harus konsisten ya. Saya sebagai ketua OSIS, tentu kami akan insya Allah bertanggung jawab penuh agar acara tetap berjalan lancar. Namun, jika qadarullah acara tidak berjalan atau tidak berjalan lancar, kami akan evaluasi di mana kesalahannya dan insya Allah akan menjadi PR untuk pengurus berikutnya. Terima kasih berarti. Kemudian satu lagi ya, boleh pertanyaannya ya. Ya. Ini sekolah kita adalah sekolah baru. Nah, ya alhamdulillah kita sudah berjalan 1,5 tahun ya, lagi dan 5. Kemudian kita kira tadi kan programnya kan non akademik ya kebanyakan ya. Ya, ini kalau kita melihat sekolah kita, program apa yang kira-kira bisa kita jalankan sesuai dengan motto atau visi misi sekolah kita, ya. Kalian tentu sudah baca ya visi misi di awal, terus motonya akidah, akhlak, ya, kemudian yang akademik. Jadi Bapak minta yang akademik, bagaimana programnya untuk meningkatkan akademik sekolah kita? Bidang OSIS ada seksi bidang prestasi, baik akademik maupun non akademik, dan kami selaku OSIS akan mensupport kegiatan sekolah yang mengarah ke prestasi. Di antaranya
kegiatan ekstrakurikuler atau cerdas cermat yang insya Allah akan diadakan secara berkala. Pantun dari Bapak. Di kelas 7 ada Darian, di kelas 8 ada Rizky. Sekian dan terima kasih. Ya, itu dia sejumlah pertanyaan yang ditanyakan oleh guru kita Bapak Wisbam. Kita lanjut saja untuk pertanyaan berikutnya, nanti akan ditanyakan oleh Bapak guru kita Pak Taufikur Rahman. Pada Pak Taufikur Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak mengucapkan ya selamat atas terpilihnya ketua dan wakil ketua OSIS kita periode tahun pelajaran 2022-2023. Bapak doakan semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan jalankan program-program yang sudah disusun dengan sedemikian rupa, dan Bapak doakan semoga yang terlibat maupun tidak terlibat mendapatkan pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada dua pertanyaan yang dari Bapak untuk ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama berkaitan tentang solidaritas antar siswa. Ya, kita lihat bagaimana keseharian kita, ya begitu pula dengan kelas 7 dan kelas 8. Jangan jauh-jauh. Contohnya tatkala kita mengadakan tilawah pagi, ya kita lihat di lapangan masih banyaknya antara kelas 7 dengan kelas 7 atau berderet tanpa berkomunikasi dengan kelas 8. Begitu pula dengan kelas 8, mau duduk dengan sebelahnya kelas 8 saja. Nah, pertanyaan dari Bapak, bagaimana sikap atau cara dari ketua dan wakil ketua OSIS untuk mensolidaritaskan antara kelas 7 dan kakak kelas 8? Itu pertanyaan yang pertama. Silakan dijawab dulu, nanti pertanyaan yang kedua akan masuk. Silakan baik dari ketua OSIS atau wakil ketua OSIS periode tahun pelajaran 2022-2023. Dengan cara mengadakan kegiatan bersama seperti kegiatan sport day yang melibatkan seluruh elemen sekolah dan juga kerja bakti keseluruhan. Masih ada? Tambahannya juga misalnya seperti Jumat bersih tadi Pak. Ya. Ya itu saja. Ya, jadi melalui kegiatan-kegiatan tersebut untuk meningkatkan solidaritas. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Bapak adalah, sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, tindakan apa yang Anda lakukan tatkala di sekolah kita terjadi pembulian antar siswa sekolah Islam SMP Islam Indonesia? Terima kasih. Kami sangat menentang pembulian dan kami selaku OSIS akan bersikap tegas kepada pelakunya, mencoba menasihati pelaku, merangkul korban, dan mengembalikan pelaku kepada pihak sekolah. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempunyai seksi bidang keislaman, di mana nanti insya Allah kita akan mengadakan beberapa program seperti kegiatan harian kultum atau tausiah siswa setelah zuhur, kegiatan besar taklim dan daurah siswa, dan habit atau kebiasaan kedisiplinan. Itu insya Allah bisa mengadakan rasa akidah dan akhlaknya siswa Pak. Terima kasih. Dan sekarang pertanyaan berikutnya untuk wakil ketua OSIS. Kalau seperti tadi pertanyaan yang sama, tetapi di bidang yang berbeda, yaitu di bidang akhlak. Bagaimana? Apa kegiatan untuk meningkatkan akhlak
akhlak di seluruh sivitas, ya, seluruh sivitas sekolah, baik itu gurunya, baik itu muridnya, bagaimana? Karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya harus saling menasihati, saling menasihati. Silakan Ibu. Mengadakan kegiatan dakwah sholat. Itu saja. Kiranya jika akhlak siswa ada yang kalian lihat melanggar dari syariat, apa yang kalian lakukan? Akan kami nasihati. Kalau dia tetap ngeyel, Akan kita beri hukuman. hukuman dalam bentuk apa? Dalam bentuk fisik. Tentunya harus didiskusikan dengan pembinaan OSIS. Baik, pertanyaan terakhir untuk kalian berdua, boleh salah satu yang menjawab. Jika ada pengurus OSIS yang melalaikan tugasnya karena alasan belajar, bagaimana tanggapan kalian? Akan kami tanyakan kesulitannya di mana dan akan kami bantu Baik, dan kami akan memotivasinya. baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Murwan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ini akan ditanyakan oleh Bapak Haris Fadilah. Pada Bapak Haris, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua wawancara yang telah memberikan waktunya untuk memberikan wakil ketua OSIS yang baru ya, periode 2022-2023. Pertanyaan dari Bapak, bagaimana kita ketahui bahwasannya di SMP Islam Rasa mempunyai ataupun membutuhkan waktu dan beban yang begitu banyak ya, karena kita mulai KBM itu dari 07.00 sampai 16.30 ya, setengah 5. Itu memerlukan waktu dan tenaga yang begitu besar. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kalian bisa mengatur waktu agar kegiatan KBM berjalan sesuai sesuai aturannya dengan kegiatan OSIS yang akan kamu laksanakan? Mungkin itu yang pertanyaan dari Bapak. Dengan cara membuat timeline untuk setiap program, lalu mendiskusikannya dengan sesama tim OSIS di rapat sepekan sekali, dan menjalankan program itu sesuai target. Ya, mungkin yang kedua, ketika program kalian berbentuk dengan KBM, maka kegiatan apa yang dilakukan? Kegiatan KBM berbenturan dengan kegiatan OSIS ya. Tapi suatu waktu kami berbenturan. Kira-kira yang diutamakan yang mana? Yang lebih diutamakan pastinya KBM. Tapi karena ada tugas OSIS, kita akan membuat timeline yang lebih benar lagi, Pak. Jadi misalnya timeline-nya lebih bagus gitu. Oke, saya tidak mengatakan akan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Haris atas pertanyaan yang telah diajukan. Ya, kalau begitu berarti pertanyaan yang telah diberikan oleh guru-guru kepada ketua dan wakil ketua OSIS telah selesai ya. Sebelum sesi pertama ini kita
akhiri. Dari siswa sendiri baik kelas 7 ataupun kelas 8, ada yang ingin ditanyakan tidak terkait tentang kepengurusan OSIS periode 2022-2023? Ayo, yang mau ditanyakan silakan angkat tangan. Saya ingin lanjutkan adalah apabila ada ketua atau wali ketua OSIS yang melanggar aturan sekolah atau aturan OSIS, apa yang akan dilakukan oleh ketua remajanya? Akan memperbaiki diri. Iya. Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya dari kita kelas 8. Sekarang dari kelas 7 dong. Kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kamu merangkul teman-teman OSIS yang lain? Biar misalnya ada yang lagi malas gitu, nggak ada yang kerja, jadi biar bisa diajak kerja lagi. 1. Memberikan saran dan motivasi kepadanya. 2. Menanyakan gimana kesulitannya. Gitu. Oke. Pak Alvin mau nanya. Pertanyaan cukup bagus. Terima kasih kepada Ali. Ali mau bertanya di belakang. Angkat tangannya. Ali mau bertanya ya. Coba balik ke Ali. Nah, ayo Ali berdiri. Ya. Yang lain tolong didengarkan ya. Jangan berisik, jangan ngobrol dengan temannya. Didengarkan pertanyaan temannya ya. Bagaimana jika ada siswa yang tidak mau melakukan hukumannya? Coba nanti diulang. Pakai ini ya. Yang lain. Bagaimana jika ada siswa yang tidak mau melakukan hukumannya? Hukuman kalau melanggar ya. Caranya kita kembalikan ke sekolah kan. Kita kembalikan ke pihak sekolah. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin ada wakilnya. Cukup ya. Oke, Ali cukup ya. Oke, terima kasih kepada Ali. Oke, kalau begitu. Ya, baik. Jadi untuk sesi berikutnya ini ada materi pertama skala OSIS dengan tema pengenalan program yang disusun. Oke, untuk seluruh siswa, bukan pengurus. Pak Dwi mau tanya, kalian kan sudah tahu tuh siswa program sekolah. Oke,